Halo semuanya, saya Afrida Lastika Bugalit Naja, mahasiswi semester 1 dari program studi PG PAUD Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang biasa terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Terdapat beberapa macam gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Gangguan yang pertama yaitu terlambat berjalan. Pada umumnya, anak yang memasuki usia 9 sampai 18 bulan sewajarnya sudah bisa berjalan. Namun, apabila sudah lewat usia 18 bulan, anak masih belum mampu berjalan sendiri, bisa jadi anak tersebut mengalami gangguan terlambat berjalan. Penyebab dari keterlambatan berjalan ini antara lain yang pertama karena ketidakmatangan sistem motorik, di mana gerakan motorik dan kematangan saraf anak masih belum maksimal karena anak fokus pada pengembangan diri yang lain, seperti kemampuan berbicara, mendengar, dan memperhatikan sekelilingnya. Penyebab kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud, misalnya karena anak pernah terjatuh, sehingga mengalami benturan yang mempengaruhi sarafnya. Selain itu, bisa juga karena ibu bayi terpapar racun saat hamil, malnutrisi, yaitu kelebihan atau kekurangan gizi, infeksi virus, hingga sakit dalam usia yang cukup lama. Penyebab ketiga yaitu gangguan kelainan, di mana pada saat anak lahir ia memiliki kondisi yang cacat, sehingga dapat menyebabkan tumbuh kembangnya menjadi tidak normal. Penyebab berikutnya yaitu sikap atau watak, di mana anak memiliki keinginan pribadi yang akan mempengaruhinya dalam bertingkah laku, seperti anak lebih senang merangkak untuk bergerak. Pada gangguan ini, orang tua tidak perlu khawatir karena anak akan berjalan saat ia sudah merasa siap. Namun, orang tua dapat memberikan stimulasi agar kaki anak terlatih untuk berjalan. Gangguan kedua yaitu terlambat berbicara. Ini adalah gangguan di mana anak yang memasuki usia sudah bisa mulai berbicara, tetapi belum bisa bicara. Perlu diketahui bahwa kemampuan berbicara pada anak dimulai secara bertahap. Biasanya saat usia 8 sampai 10 bulan ia sudah mampu berkata ba, 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 ma, atau babbling. Umur 11 sampai 13 bulan mulai bisa memanggil mama, papa. Umur 13 sampai 15 bulan mulai bisa mengucapkan satu kata, misalnya makan, minum, lalu berlanjut kemudian mengucapkan kalimat yang berisi 2 sampai 4 kata. Faktor penyebab dari terlambat bicara ini terjadi karena kurang mendapat stimulasi dan dorongan, terlalu banyak menonton TV atau gadget, serta terjadi kelainan pada organ bicaranya. Orang tua dapat menanganinya dengan terus merangsang dan menstimulasi anak untuk latihan berbicara atau melakukan terapi bicara dengan ahlinya jika memang dibutuhkan. Gangguan ketiga yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan yang sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan pertumbuhan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Anak juga dapat mengalami keterlambatan, khususnya kemampuan dasar dan keterampilan hidup. Cerebral palsy merupakan jenis gangguan yang tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan memperkenalkan beberapa kegiatan supaya anak bisa tumbuh secara mandiri. Ada juga alat yang dapat digunakan dalam membantu kemampuan fisiknya untuk berdiri, berjalan, dan lainnya.
Gangguan keempat yaitu autisme. Autisme merupakan gangguan di mana anak sulit untuk berbicara dan berinteraksi, sulit memahami situasi, menunjukkan tindakan emosional berlebihan, dan kadang menyebabkan anak mengalami gangguan yang lebih kompleks. Gangguan ini dapat ditangani dengan membawa anak ke dokter agar dapat diberikan tindakan lebih lanjut. Biasanya, anak yang mengalami autis akan diberikan terapi untuk mendorong kemampuan bicara, komunikasi, dan untuk mengendalikan tingkah lakunya. Gangguan kelima yaitu sindrom Down. Gangguan ini juga sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Anak yang menderita gangguan ini akan memiliki keterlambatan tumbuh kembang. Sel kromosom 46 yang kurang sempurna dalam membelah dan menggandakan diri akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tubuh, serta kemampuan perkembangan. Gangguan ini tidak dapat disembuhkan dan ditangani, namun anak bisa mendapatkan terapi untuk membuatnya memiliki berbagai keterampilan. Kesehatan organnya pun perlu diperiksa secara rutin untuk menjaganya tetap sehat. Gangguan berikutnya yaitu gangguan perawakan pendek. Ini adalah jenis gangguan di mana anak tidak tumbuh dengan baik, sehingga menyebabkan ia memiliki tubuh yang pendek. Beberapa faktor penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistemik, kelainan endokrin, hingga kekurangan gizi. Tidak ada cara untuk menangani gangguan ini, sehingga anak harus diterapi sejak dini. Dari keenam gangguan pertumbuhan dan perkembangan tadi, masing-masing memiliki kaitan erat dengan teori-teori psikologi perkembangan anak. Salah satunya adalah teori ekologi yang diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini memandang bahwa manusia merupakan hasil interaksi antara kekuatan internal atau dari dalam diri sendiri dan kekuatan eksternal atau lingkungan maupun sosial. Interaksi antara individu dengan lingkungan dipandang positif apabila interaksi tersebut berlangsung dalam proses yang saling menguntungkan dan fungsional, yang artinya lingkungan tersebut mampu memberikan kemudahan, kesempatan atau peluang, stimulus atau dorongan, dan keteladanan bagi berkembangnya fitrah, potensi atau kompetensi pribadi secara bermakna. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.